Selain peluang saling lepas, ada juga yang dinamakan peluang saling bebas. Dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika munculnya kejadian A tidak mempengaruhi peluang munculnya kejadian B. Untuk A dan B itu saling bebas, peluang bahwa A dan B terjadi bersamaan itu adalah peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Notasi ini bisa disebut juga dengan dan atau irisan. Ya. Jadi kalau kalian cermati, di dalam peluang saling bebas itu kata kuncinya dan. Kalau dalam peluang saling lepas itu kata kuncinya atau. Ini contohnya pada percobaan pelemparan 2 buah dadu, tentukan peluang munculnya angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil pada dadu kedua. Jika kalian bingung, ini pakai peluang yang mana sih Bu, yang saling bebas atau saling lepas? Lihat ada kata kuncinya di sini, ini dan, berarti dia menggunakan peluang saling bebas. Kalau peluang saling lepas, pasti pertanyaannya bukan dan tapi atau. Oke, jadi ini adalah soalnya. Kita akan melihat peluang munculnya angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil prima pada dadu yang kedua. Misalkan saya punya A itu adalah kejadian muncul angka genap pada dadu 1 dan B itu adalah muncul angka ganjil prima pada dadu kedua. Jika kalian cermati lagi di sini, A dan B itu tidak saling mempengaruhi satu sama lain ya. Jadi A dan B ini dikatakan saling bebas ya. Oke, untuk kejadian yang pertama, angka dadu muncul angka dadu genap berarti isinya 2, 4, 6. Maka NA-nya itu sama dengan 3. Lalu kejadian B, ganjil prima. Ganjil prima itu isinya 3, 5. Maka banyaknya kejadian B itu sama dengan 2. Jika kita kembalikan lagi ke dalam soal, berarti yang diminta adalah peluang A dan B. Ini sama dengan peluang A dikali peluang B. Maka ini sama dengan peluang A-nya itu adalah NA per NS, sama ya, berarti 3 per totalnya 6. Dikali NB-nya 2 per 6. Hasilnya adalah 6 per 36 atau 1 per 6. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Bu S-nya itu 6 atau ruang sampelnya itu 6 bukan 36. Sedangkan kan ini ditanyakan 2 buah dadu. Karena sekali lagi karena mereka masing-masing. Dadu pertama tidak mempengaruhi dadu kedua. Jadi dihitung ruang sampelnya juga satu-satu, tidak disatukan seperti contoh yang sebelumnya. Kalau yang contoh sebelumnya itu kan yang ditanyakan jumlahnya. Dari 2 dadu ditanyakan jumlahnya. Jumlahnya adalah 3, jumlahnya adalah 10. Berarti ada hubungannya antara 2 dadu tersebut, maka S-nya 36. Kalau di sini tidak ditanyakan jumlahnya, gitu, dan masing-masing dadu 1 dan dadu 2, maka S-nya adalah 6. Mudah-mudahan kalian paham ya apa yang saya terangkan tadi, perbedaan antara peluang yang saling lepas dan saling bebas. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh kalian tulis di kolom komentar. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai peluang di video berikutnya. Untuk kali ini videonya saya cukupkan sampai sini dulu ya. Assalamualaikum.